kita ini ada 4. Pertama adalah Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian yang kedua Qul huwallahu ahad, yang ketiga Qul a'udzu birabbil falaq, yang keempat adalah Qul a'udzu birabbin nas. Ini terkenal dengan 4 Qul. Bersama kita sudah ada Ustazna Ustadz Safi Soleh. Kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk memandu kita, membimbing kita membaca ayat-ayat suci, ayat-ayat Al-Quran, yaitu surat yang ke-109, surat Al-Kafirun. Insyaallah. Terima kasih banyak. Jadi Bapak Ibu yang ingin membaca juga kitab sucinya sendiri atau buku Qurannya, silakan buka surat yang ke-109, yaitu surat Al-Kafirun, atau terkenal dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Surat ini ada beberapa ayat dan kita akan membacanya juga sampai selesai. Marilah kita masuk ke screen kita, seraya yang persilakan kepada Ustazina Ustadz Safi Soleh untuk memandu kita, membimbing kita membaca Al-Quran. Dan Bapak Ibu semuanya, pada saat beliau membacakan kepada kita ayat-ayat Allah, itu kita menyimaknya dengan baik. Dalam Al-Quran dikatakan, ansitu, diamlah, kemudian dengarkanlah. Karena siapapun baca Al-Quran, maka seakan-akan itu Allah lah yang membacakannya kepada kita. Kepada Ustazina Ustadz Safi Soleh, kita persilakan dengan segala hormat. Fadhil Ustaz. Syukran Ustaz, syukran. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. صدق الله العلي العظيم. صدق الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وعلى آله
على على رسول رسول الله الله وآله الأطهار. اللهم صل اللهم اللهم صل صل على على محمد. محمد وآل محمد. اللهم صل على اللهم صل على اللهم محمد وآل محمد. اللهم صل على اللهم صل محمد على وآل محمد محمد. وآل محمد وأجل فرجهم. Kita aturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ustazana Ustaz Safi Soleh yang telah membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan karenanya mewakili Allah untuk menyampaikan juga itu kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat para nabi yang menjadi penyampai kitab suci. Amin, amin, amin. Setiap orang yang bacakan Al-Quran adalah menjadi penyampai lidah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Begitu juga Bapak Ibu semuanya yang ikut membaca Al-Quran, semoga dari waktu ke waktu Allah Subhanahu wa taala memfasihkan, memudahkan Bapak Ibu sekalian membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran terlepas kita tahu atau tidak tahu artinya, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap huruf yang kita baca Allah berikan pahala, dan satu huruf itu bukanlah alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim juga satu huruf. Sehingga semoga Allah SWT menjadikan seluruh huruf-huruf yang kita baca menjadi investasi kita nanti di hari akhirat. Amin, amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan teruskan surat baru kita, yaitu surat yang ke-109. Surat Al-Kafirun, yang artinya orang-orang kafir, karena ini adalah pelaku kafir itu pelaku. Turunnya di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jadi ini surat turun di Mekah, disebutlah dengan surat Makkiyah dan jumlah ayatnya ada 6 ayat. Jadi ada 6 ayat sampai selesai tadinya. Dan ada kata yang juga banyak digunakan di sini, yaitu kata-kata abada ya'budu. Di sini ada kata-kata abid dalam pengertian fa'il dan ada kata-kata mudhari ataukah kata kerja seperti a'budu. Jadi kita akan sangat berjumpa dengan beberapa kali asal kata abidah dalam ayat ini. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk mengambil pelajaran daripadanya. Di sebelah kanan kita lihat, kita berikan ilustrasi adalah orang-orang yang menyembah berhala-berhala, yang percaya kalau benda-benda tertentu itu bisa memiliki kekuatan-kekuatan, bisa memberikan manfaat-manfaat, dan biasanya hubungan itu memang tidak bisa dibuktikan secara rasional karena kepercayaan yang seperti ini adalah kepercayaan yang sifatnya dogmatik namanya, tidak rasional. Kenapa? Karena tidak bisa ditemukan relasi sebab akibatnya. Tetapi jemaah sekalian, orang-orang seperti ini di Mekah, mereka membela mati-matian keyakinannya. Sampai mereka kemudian nanti mengusir Nabi Muhammad kita dari Mekah bersama dengan pengikut-pengikutnya. Jadi dapat Bapak Ibu bisa bayangkan, pengikut yang begitu banyak, sudah ribuan orang diusir dari Mekah, dan mereka semuanya pindah ke Yastrib. Mari kita masuk ke ayat-ayat berikutnya, tapi sebelum kita lihat, kita dulu melihat sebab-sebab turunnya ayat ini atau surat ini secara sepintas ya. Nah, jemaah sekalian, perlu kita sampaikan bahwasanya turunnya ayat ini adalah berkenaan dengan upaya orang-orang penentang Nabi di Mekah yang tidak lain daripada kerabatnya juga dari kalangan, karena semua yang ada di sana kan adalah keturunan daripada Nabi Ismail. Kita sudah lihat juga pada saat menjelaskan kemarin Al-Kautsar, kita lihat dari atas itu adalah keturunan daripada Nabi Ismail. Nah, tetapi ada di antara mereka yang tidak senang dengan Nabi menyampaikan risalah dan mengembalikan orang kepada agama Samawi awal, yaitu pada Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena mereka sudah telanjur mendapatkan keuntungan dari miskonsepsi ketuhanan yang mereka ciptakan, yaitu penyembahan kepada patung-patung berhala. Artinya ada yang untung di sana, ada yang mendapatkan kekayaan atau mendapatkan peningkatan ekonomi dengan orang menyembah berhala di sana. Maka ketika Nabi datang mengajak mereka kepada menyembah Allah yang esa saja, maka mereka kemudian marah. Dan yang lebih membuat mereka marah lagi adalah karena ternyata semakin mereka menentang Nabi,
semakin berkonsolidasi pengikut Nabi dan semakin meluas. Jadi artinya semakin lama adopsi terhadap agama Nabi Muhammad atau agama Tauhid Nabi Ibrahim ini semakin diterima di Mekah pada saat itu. Akhirnya kemudian para elit-elit ini merasa takut akan kehilangan basis dukungannya atau basis konstituennya. Maka kemudian mereka lihat bahwa ya sumbernya adalah Muhammad bin Abdullah. Maka kemudian mereka berusaha menghentikan ini dakwah. Banyak yang mereka lakukan, tapi kita sampai kepada cerita berkenaan dengan asbabun nuzul daripada surat Al-Kafirun, dan saya kira mungkin kita semuanya sudah kenal, sudah biasa dengar. Yaitu bahwa mereka datang kepada Abu Talib. Abu Talib ini kenapa? Karena Abu Talib lah yang merupakan walinya Nabi pada saat itu, Muhammad pada saat itu. Kenapa? Karena ya dibesarkan di rumahnya Abu Talib setelah kakeknya meninggal dan ibunya meninggal. Dibesarkan di sana sampai kemudian dinikahkan oleh Abu Talib juga. Nah, maka tentu saja yang dianggap keluarga paling dekat dengan Muhammad adalah Abu Talib. Sebetulnya masih ada yang lain. Nanti salah seorang yang datang kepada Abu Talib meminta menghentikan ini juga adalah salah satu saudara Abu Talib juga. Jadi dia bin Abdul Muthalib juga. Nah, tetapi mereka datang mempengaruhi Abu Talib supaya menegur keponakannya itu supaya menghentikan dakwanya. Dengan kata-kata biasa kita dengar bahwa sampaikan kepada ponakan kamu itu, kepada Muhammad, kalau dia ingin kaya, kami siap mengumpulkan emas-emas masyarakat yang ada di Mekah. Kami berikan kepadanya. Kalau dia ingin menjadi raja, kami siap mengangkatnya di raja. Bukan hanya raja di Mekah, tapi kami akan perjuangkannya menjadi raja di Arab. Kalau dia ingin wanita, kami siap mencarikan wanita-wanita yang cantik di Mekah, lalu kemudian kami berikan kepadanya, kami suruh menikah dengannya. Lalu kemudian setelah mereka pergi dan Muhammad kembali datang ke rumah pamannya, lalu kemudian pamannya atau Abu Talib menyampaikan, wahai ponakanku, sebagian pamanmu ataukah kerabat-kerabat kita ataukah penghulu-penghulu Quraisy Mekah tadi datang ke sini. Ada apa gerangan ya wahai paman, kata Nabi, dikatakan mereka datang meminta saya untuk meminta kamu menghentikan kegiatan agamamu selama ini. Mereka memberikan 3 janji kalau kamu menghentikannya. Kalau kamu menjadi raja, mereka akan mengangkat kamu jadi raja. Kalau kamu ingin jadi kaya, mereka siap mengumpulkan emas-emas yang ada di Mekah ini. Kalau kamu ingin wanita cantik, mereka siap semuanya mencari wanita cantik di Mekah untuk kamu persunting. Mendengar ini, maka kemudian kita dengarkan semuanya jawaban Nabi yang sangat masyhur. Nabi mengatakan, wahai Ami, wahai paman, seandainya mereka semuanya, jangankan raja, jangankan emas dan wanita, seandainya mereka semuanya bisa meletakkan matahari di tangan kanan saya dan rembulan di tangan kiri saya, dan saya harus menghentikan ini, maka itu tidak mungkin. Kenapa? Karena saya melakukan ini bukan maunya saya. Ini bukan kemauan pribadi saya, tapi ini adalah tugas yang Allah embankan kepada saya untuk seluruh umat manusia. Jadi tidak mungkin saya menghentikannya. Apapun, karena tidak ada yang lebih bernilai, tidak ada yang lebih berharga daripada Allah SWT yang telah mengembangkan ini kepada saya sebagai amanah untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Lalu kemudian jawaban Nabi ini disampaikan kepada mereka setelah mereka nanti datang lagi. Lalu kemudian setelah mendengarkan jawaban ini, mereka kemudian pergi lagi berunding. Lalu tidak lama kemudian datang lagi. Nah, ini yang kita menjadi sebab turunnya sebab turunnya surat Al-Kafirun ini. Ya. Jadi kita lihat sini adalah Abu Talib. Kita tahu Abu Talib ini adalah adik daripada Abdullah. Jadi ada Abdullah bin Abu Talib. Ya, Abdullah bin Abdul Muthalib. Ini adalah Abu Talib bin Abdul Muthalib. Ini adalah adik dari Abdullah. Jadi paman langsung daripada Nabi Muhammad kita. Dan sekaligus ayah daripada Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib yang di Sunni nanti menjadi khalifah atau khulafaur rasyidin yang keempat, atau di Syiah nanti menjadi imam yang pertama. Ini adalah tidak ada perdebatan, tidak ada kontroversi berkenaan dengan
nasab berkenaan dengan keberadaan Ali bin Abi Thalib, yaitu dia adalah anak daripada Abu Thalib dan berarti cucu daripada Abdul Muthalib dan berarti bahwa sepupu daripada Nabi Muhammad. Jadi kalau Ali adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib, maka kemudian Nabi Muhammad kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, maka jemaah sekalian berbahagia, maka ini hubungannya sangat dekat sekali. Jadi maka kemudian Abu Talib lah yang kemudian juga memelihara Nabi Muhammad kita setelah meninggal pamannya, datuknya. Kita tahu Nabi kita lahir, ayahnya sudah tidak ada, sudah meninggal. Tidak lama kemudian ibunya meninggal. Dipelihara oleh kakeknya, datuknya, tidak lama kemudian kakeknya juga meninggal. Akhirnya dipeliharalah oleh Abu Talib sampai dia dewasa, sampai dia akil balik, sampai kemudian dia menikah. Lalu kemudian Abu Talib inilah yang kemudian menjadi walinya, menjadi pelindungnya sekaligus. Dan karena semua keluh kesah yang berkaitan dengan ponakannya itu Muhammad selalu datang kepada Abu Talib. Maka tadi kita sudah sampaikan jawaban daripada Nabi dan telah disampaikan kepada pemuka-pemuka Quraisy. Nah, sekarang mereka datang lagi kepada Abu Talib. Siapa yang datang? Kita lihat di sini. Ya. Ada 4 tokoh besar yang datang kepada Abu Talib. Ya, pertama adalah Walid bin Mughirah. Saya kira Bapak sekalian kalau rajin baca sejarah ini terkenal Walid bin Mughirah ya. Dan yang kedua adalah As bin Wa'il As-Sahmi. Kapan kita sudah bahas juga di waktu kita membahas surat Al-Kautsar, kita sudah bahas juga ini. Ya. Jadi pada saat kita membaca Al-Kautsar, kita bahas ini bahwa As bin Wa'illah yang menyebarluaskan di Mekah pada saat itu bahwa Nabi Muhammad itu terputus. Al-Abtar. Kenapa? Karena tidak punya anak laki-laki. Tetapi kemudian dijawab oleh Al-Kautsar, surat Al-Kautsar yang kata-kata inna syani'aka huwal abtar. Nah, siapa yang dimaksud itu? As bin Wa'il kalau dalam sejarah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Aswad bin Abdul Muthalib. Nah, ini dia. Berarti kan adalah saudara daripada Abu Thalib. Ya, ini ada saudara daripada Abdullah juga. Dan saudara juga daripada Abu Lahab. Nah, walaupun dia tidak menjadi penentang utama, dialah menemani mereka datang kepada Abu Thalib. Kemudian terakhir ada Umayyah bin Khalaf. Jadi ada Umayyah bin Khalaf. Ini berempat datang kepada Abu Thalib. Ya. Jadi mereka datang kepada Abu Thalib, ya menyampaikan kata-kata yang cukup terkenal. Setelah yang pertama tadi Nabi menjawab, sekarang mereka datang dengan tawaran berikutnya. Nabi tidak mau menghentikan dakwanya, lalu kemudian mereka datang dengan permintaan berikut ini. Dan ini adalah permintaan terakhir. Karena kalau ini nanti dia ditolak, maka kemudian mereka mengancam akan melakukan kekerasan. Dan inilah yang menyebabkan Nabi kemudian hijrah ke Yastrib atau Madinah. Apa kata-kata mereka ini dia? Jadi keempat tokoh ini berkata kepada Abu Thalib untuk disampaikan kepada keponakannya yaitu Muhammad bin Abdullah. Jadi ini kata-katanya. Dia mengatakan, "Hai Muhammad." Ya, "Hai Muhammad." Melalui pamannya. "Marilah engkau mengikuti agama kami dan kami mengikuti agama kamu." Nah, ini dia jemaah sekalian. Jadi karena Nabi tidak bisa diajak kompromi dan tidak bisa diajak untuk menghentikan kegiatan dakwanya, maka ini yang terakhir. "Wahai Muhammad, marilah engkau mengikuti agama kami dan kami juga mengikuti agama kamu." Ya. Bahkan di kesempatan lain di riwayat lain disampaikan dengan sempurna. Kami akan menyembah agamamu selama 1 tahun, dan kamu juga menyembah agama kami selama 1 tahun. Jadi ganti-gantian. Kamu menyembah agama kami atau kamu menyembah Tuhan kami selama 1 tahun, dan kamu juga menyembah agama kami selama 1 tahun. Jadi kita ganti-gantian selama 1 tahun. Dan engkau bersama kami dalam semua masalah yang kami hadapi. Jadi artinya kamu tetap bersama kami. Jangan bikin agama baru. Begitulah maksudnya. Kata-kata "dan engkau bersama kami dalam semua masalah yang kami hadapi" artinya kamu selalu bersama dengan kita. Jangan membuat agama baru. Kita teruskan dengan agama yang sudah ada, yang sudah mapan. Siapa yang berkata begini? Tentu mereka yang sudah berada pada comfort zone dengan agama paganisme ini atau pagan ini. Mereka sudah nyaman dengan hidup menyembah berhala-berhala karena mereka mendapatkan keuntungan di sana. Nah, inilah kurang lebih. Setelah kemudian mereka menyampaikan ini, "Marilah engkau mengikuti agama kami dan kami mengikuti agama kamu." Di tempat lain dikatakan masing-masing 1 tahun, 1 tahun kau menyembah agama kami,
menyembah Tuhan kami, 1 tahun kami juga menyembah Tuhan kamu. Tetapi kemudian turunlah ayat berikut ini. Jadi turunlah surat Al-Kafirun ini. Nah, jemaah sekalian sebagian ada ilustrasi orang-orang menyembah berhala. Ya, jadi kita lihat apa saja mereka kumpulkan, yang mereka kemudian bikinkan cerita-cerita. Coba Bapak sekalian bayangkan orang-orang seperti ini. Kumpulkan berbagai macam, baru diberikan narasi-narasi. Setiap benda ada ceritanya. Setiap benda ada ada sejarahnya bagi mereka. Dan kemudian mereka percaya sebagai bisa mendatangkan kekuatan-kekuatan supranatural yang bisa mempengaruhi kehidupan umat manusia. Maka Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, jawablah Muhammad. Tadi itu. Jadi ketika mereka datang, maka kemudian Allah berfirman, Qul, jawab, katakan. Jadi permohonan kata qul di sini menunjukkan perintah katakan dan menunjukkan bahwa ini adalah Nabi disuruh menjawab. Jadi artinya ada masalah. Ada masalah yang muncul, ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, ada kasus, ada case. Ya, case ini kemudian membutuhkan respon. Dan Nabi tidak mungkin membuat responnya sendiri berdasarkan keinginan pribadinya. Karena Nabi itu sudah kehilangan ego pribadinya. Yang ada adalah egonya Allah SWT. Nabi berbicara bukan lagi berdasarkan keinginan pribadinya. Di surat An-Najm kita sering kutip ayat Allah yang berbunyi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak pernah lagi berbicara berdasarkan hawa nafsunya, in huwa, kecuali bahwa dia yang disampaikan itu adalah wahyun yuha. In huwa illa wahyun yuha. Jadi Nabi tidak mungkin berbicara. Jadi katakanlah misalnya ayat ini sudah ada pada diri Nabi. Tapi kalau dianya langsung menyampaikan tanpa perintah dari Allah, ya berarti masih hawa nafsu juga. Jadi di sini bukan hanya ayatnya yang tidak boleh berdasarkan hawa nafsu, tetapi hubungannya dengan kenyataan di luar diri Nabi juga harus berdasarkan wahyu. Yaitu muncullah kata-kata qul. Jadi artinya apa? Kata inti daripada ayat ini sudah ada pada diri Nabi. Al-Quran ini secara maknawi sudah ada pada diri Nabi. Tinggal diucapkan secara kata-kata keluar. Maka butuhlah kata-kata qul, katakanlah. Nah, maka kata-kata qul ini, ya ayyuhal kafirun, ini juga adalah dari Allah melalui Jibril ataukah melalui malaikat. Jadi qul ya ayyuhal kafirun. Jadi katakanlah Muhammad. Jadi Nabi harus mengutip ini. Jadi Nabi tidak, ini kata-kata ya ayyuhal kafirun ini bukan dari Nabi, tapi ini dari Allah melalui malaikat. Qul, katakanlah Muhammad. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi tidak pernah berbicara lagi berdasarkan hawa nafsunya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang kebenaran daripada ayat dalam surat An-Najm tadi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, atau di ayat dikatakan utlu ma uhiya ilaika minal kitab, sampaikanlah, telahkanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab suci. Jadi Nabi tidak pernah menyampaikan yang lain. Kalau Nabi menyampaikan yang lain berarti melanggar ayat-ayat yang banyak ini, kata-kata utlu ma uhiya ilaika. Kata-kata utlu ma uhiya ilaika di sini ada beberapa kali muncul dalam Al-Qur'an. Jadi Nabi tidak mungkin melanggar perintah ini, sehingga Nabi tidak mungkin berkata di luar itu. Bahkan konsep atau ucapan ya ayyuhal kafirun pun adalah dari Allah SWT melalui malaikat. Jadi qul, katakanlah Muhammad, jadi katakanlah. Jadi qulnya pun harus sampai. Kenapa? Karena ini wahyu. Karena kata qul di sini juga sudah wahyu juga. Ya. Kita katakan ini adalah wahyu, wahyu kedua setelah ini. Jadi ini sudah ada pada diri Nabi, baru kemudian muncul lagi perintah qul, katakanlah Muhammad, ya ayyuhal kafir. Sampaikan kepada orang-orang kafir, wahai orang-orang kafir. Nah, jelaskan kata-kata kafir di sini adalah fa'il namanya. Dari kata-kata kafara yakfuru, orang yang sudah mensifati tertutup atau menolak, itu namanya kafir. Begitu. Jadi kata-kata kafara yakfuru menjadi kafirun. Sebagaimana Allah itu pengampun. Kepengampunannya Allah itu tidak fluktuatif, tidak volatil, tidak tempo-tempo, tidak waktu-waktu, tetapi setiap saat. Jadi sudah menjadi sifatnya Allah pengampun, maka disebutlah Allah dengan Ghafir. Kata Ghafir dan kafir itu sama, bedanya adalah
kafir huruf K, sedangkan ghafir huruf Ga, huruf Goin. Ya, jadi ghafir, kafir. Tapi timbangannya, wazannya sama-sama namanya fa'il. Jadi kalau ghafir itu menunjukkan sifat yang melekat pada Allah sebagai pengampun, maka kafir itu adalah sifat yang melekat pada orang itu sebagai penolak kebenaran. Dan kita lihat tadinya penolak kebenaran seperti itu. Di dalam riwayat yang kita baca, orang-orang yang datang tadi kepada Nabi yang 4 orang itu mengancam. Kalau kalau Muhammad juga tidak menerima tawaran kami ini, maka kami tidak segan-segan akan mengganggunya dengan kekerasan. Itu janjinya. Kami tidak segan-segan melukainya. Itu sudah muncul kata-kata itu. Dan terbukti benar, Nabi diusir daripada Mekah bersama dengan pengikutnya, dan pada malam Nabi akan berangkat ke Yastrib, mereka mengirim pasukan pembunuh bayaran ataukah para Al-Gujub untuk membunuh Muhammad bin Abdullah tersebut. Jadi mereka benar-benar mengirim pasukan, mengirim skuad pembunuh untuk membunuh sang Nabi. Jadi artinya seperti dikatakan tidak segan-segan. Bahkan ketika nanti Nabi berhasil lolos, mereka dikejar dari belakang, dicari kemana-mana seperti itu. Dan bukan hanya sampai di situ. Setelah Nabi sampai di Madinah, ancamannya dilakukan, yaitu selalu memobilisasi pasukan Mekah, memprovokasi suku-suku yang lain yang ada di Arab pada saat itu untuk menyerang Nabi di Madinah. Sehingga hampir setiap perang Nabi di Madinah itu selalu didalangi ataukah dikomandoi, dipimpin, aliansinya dipimpin oleh Mekah. Jadi selalu dari Mekah pemimpinnya, selalu provokatornya dari Mekah. Jadi hampir semua perang yang ada di sana selalu berkaitan dengan Mekah. Mulai dari Badar 1, Badar 2, lalu kemudian perang Uhud, perang Khandak, dan pokoknya semuanya perang-perang itu adalah diprovokasi ataukah dipimpin aliansinya oleh Mekah pada saat itu. Jadi apa yang mereka ancamkan ketika Nabi masih di Mekah itu diwujudkan terus-menerus. Pokoknya mereka harus menghancurkan Nabi dan pengikutnya, luar biasa. Kebencian itu sudah melekat, dan karenanya sudah disebut dengan kafirun kalau berdasarkan ayat ini. Jadi kata-kata kafirun di sini kalau kita lihat asal-usulnya, ya tentu tidak semua orang yang tidak Islam sekarang bisa kita katakan kafir sebetulnya. Karena belum tentu mereka itu penolak dengan gigi kepada kebenaran. Kecuali kalau mereka terbukti menjadi penolak dengan gigi kepada kebenaran. Ingat, penolak dengan gigi kebenaran artinya kebenaran telah disampaikan kepada mereka dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Penjelasan yang terang benderang, tapi karena kebencian dan sebagainya, lalu kemudian mereka menolak, maka disebut dengan kafir. Karena kalau kita lihat asal-usul daripada kata ini, yaitu tadi mereka-mereka yang datang kepada Nabi, mereka kenal Nabi. Bahkan diceritakan bahwa paman-paman Nabi, termasuk Aswad dan tadinya termasuk Abu Lahab, itu pada saat Nabi lahir dia sangat senang kalau berdasarkan ceritanya. Abu Lahab itu sangat senang. Kenapa? Karena dia menganggap ini adalah menggantikan Abdullah, ya, menggantikan Abdullah, bahwa ini adalah pengganti Abdullah. Jadi mereka menganggap bahwa saudaranya meninggal satu orang ini ada penggantinya sekarang, yaitu Muhammad. Maka mereka bersuka cita ketika Muhammad bin Abdullah lahir. Bahkan menurut riwayat Abu Lahab itu mengirimkan budak wanitanya masih muda untuk ikut mengurus Nabi pada awal-awalnya pada saat itu. Ya, bahkan dikatakan ada riwayat mengatakan bahwa penyusu juga ibu susu juga dikirim oleh Abu Lahab pada saat Nabi masih baru lahir. Sedemikian gembiranya. Nah, tetapi sering berjalannya waktu, lalu kemudian Nabi datang menyampaikan risalah dari Tuhannya dengan meminta mereka kembali kepada ajaran inti Nabi Ibrahim, yaitu tauhid. Ibrahim itu adalah maka minal musyrikin, tidak termasuk musyrik, berkali-kali disampaikan. Mulai mereka menolak. Kenapa? Karena terganggu kenikmatan duniawinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenikmatan duniawi ini memang menjadi awal daripada seluruh masalah. Dan sayangnya manusia terlalu banyak. Tidak sedikit manusia yang kemudian terpenjara oleh
kesenangan dan kenikmatan duniawinya ini. Bapak, Ibu-ibu, terutama ikhwan kita di Singapura dan Malaysia, di Indonesia sebentar lagi akan ada itu penyanyi terkenal dari luar mau datang ke Indonesia, Coldplay namanya. Ini untuk orang membeli tiketnya, saya dengar informasi terakhir, yang paling murah saja 11 juta dan orang cari, luar biasa. Jadi mereka untuk kesenangan-kesenangan mau mengeluarkan, dan itu antri di mana-mana untuk 11 juta rupiah, luar biasa jemaah sekalian. Coba kita ngajak dia ngaji gratis, enggak mau. Jadi artinya apa jemaah sekalian serba? Jadi memang dunia ini luar biasa, kesenangan dunia ini luar biasa. Itu luar biasa membuat orang bisa berkorban dengan apapun juga. Itu tadi tiket yang paling murah sekarang. Bagaimana pula dengan yang sudah di tempat-tempat yang VIP misalnya, itu jauh lebih mahal lagi. Nah jemaah sekalian serbahagia, jadi artinya hati manusia itu terhadap dunia ini adalah problem, dan inilah sebabnya Nabi datang. Oleh sebab itulah Nabi datang atau Islam datang atau risalah datang sebetulnya adalah untuk menetralisir, menyembuhkan penyakit manusia berkenaan dengan tumor duniawinya, kanker duniawinya, seperti itu. Itulah sebabnya Al-Quran menyebutnya sebagai penyembuh, syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatul lil mu'minin. Jadi satu-satunya cara untuk menyembuhkan ini adalah dengan Al-Quran. Karena hanya Al-Quran yang disebut wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'. Untuk menunjukkan Al-Quran itu sebagai penyembuh, Allah juga menyebut madu sebagai syifa dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kan makna yang dikandung di dalamnya, tidak kelihatan. Nah, supaya kita bisa membandingkan dengan sesuatu yang kelihatan, kita minum madu saja. Orang yang rajin minum madu itu sehat. Orang mau minum madu. Dan madu ini adalah obat ataukah penyembuh segala macam penyakit, membuat orang sehat. Oleh sebab itulah, kalau madu seperti itu, maka Al-Quran kurang lebih seperti itulah juga. Bedanya adalah satu zahir dan satunya lagi batin. Oleh sebab itulah, kata-kata kafir ini bermula daripada kecintaan kepada dunia. Kecintaan kepada dunia lah yang menyebabkan mereka melakukan berbagai macam kejahatan kepada kemanusiaan, termasuk mereka siap membunuh Muhammad bin Abdullah yang dia sendiri tahu orangnya sangat baik. Tidak pernah melakukan kejahatan apapun, tidak pernah melakukan kekurangan apapun. Satu-satunya yang menyebabkan mereka marah kepadanya adalah karena Nabi meminta masyarakat Mekah untuk kembali kepada agama moyang mereka, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Hajar alaihimussalatu wassalam, yaitu agama tauhid, wa makanu minal musyrikin. Mereka tidak ada yang musyrik. Dan ini yang mau dihilangkan di Mekah. Nah, disinilah mulai mereka. Kenapa? Karena berkaitan dengan sumber pendapat mereka. Berkaitan dengan sumber kehidupan mereka. Kita lihat di mana-mana orang kalau sumber kehidupannya sudah mulai terganggu, itu biasanya bisa, mohon maaf, bahkan terkadang bisa lebih hewani daripada hewan. Seperti Al-Quran katakan, ulaika kal an'am balhum adal, bakal lebih sesat lagi. Makanya ayat ini turun. Katakan Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Jadi mereka ini sudah mensifati, sudah menjadi bawaan. Kenapa? Karena ini sudah menjadi pelaku kafirun. Dari kata-kata kafara yakfuru. Ya, sama tadi gafara yakfiru adalah gafir, mengampuni. Ini adalah kafir, artinya menutup diri. Kalau gafir itu adalah mengampuni, kalau kafir artinya menutup diri, menolak. Ya. Tadi Nabi ditolak. Nabi sudah menyampaikan alasannya. Nanti setelah dia mengatakan bahwa tidak perlu kita saling maksakan, turunlah ayat ini, yaitu agama kamu lakukan agama kamu, agama saya, agama kami juga kami lakukan agama kami. Kan enak sekali sebetulnya. Apa jawaban Nabi? Tidak apa-apa, yang salah kalau kamu paksa saya untuk menyembah Tuhan kamu, ya karena itu tidak mungkin. Jadi lebih baik kita saling menjalankan agama masing-masing. Nanti ujungnya ayat, lakum dinukum wali yadin. Wali yadin. Jadi kuliah ayyul kafirun. Jadi penekanannya di sini adalah dipanggil orang-orang yang kafirun. Ini secara spesifik ayat ini berlaku untuk orang-orang elit-elit terutama Mekah pada saat itu yang menolak Nabi. Tetapi karena ini Al-Quran adalah berlaku sepanjang masa, maka tentu ini berlaku sampai sekarang pada siapapun juga. Pada siapapun juga.
Dan ini tidak mengenal agama manapun. Bisa saja agama-agama yang kita anggap samawi, tapi masuk kategori kafirun juga. Karena intinya adalah menutup hatinya terhadap kebenaran, penutupnya itu adalah kebencian, kemarahan, ketidakinginan melihat kebenaran itu tegak. Nah, itulah dia yang menyebabkan disebut dengan kafirun. Jadi ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang menolak, yaitu para penutup hatinya masing-masing. Ini kita lihat Nabi datang menghidupkan kembali ibadah pada zaman Nabi Ibrahim, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak menyimpan patung-patung di depannya, yang ketika dia sholat, maka sholatnya itu diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Sujud, tapi sujudnya bukan sujud kepada karpet, yang disembah bukan karpet. Ingat jemaah sekalian, dia sujudnya ke karpet. Ini kita lihat, ini kan karpet. Dan pertanyaannya, apakah kita berani mengatakan bahwa ini adalah dia menyembah karpet? Bukan, ini hanyalah simbolik saja, majasi saja. Kita tahu orang salat itu Allahu Akbar, Allah yang besar yang dikatakan. Jadi walaupun di sini ada karpet, ada sajadah misalnya, atau ada apa lagi yang lain, ya tetap aja yang disembah bukan karpetnya, bukan keramiknya, bukan juga sajadahnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena niatnya adalah menyembah kepada Allah Rabbul Alamin. Maka di sini katakan la a'budu tadi, ya ayyuhal kafirun, kata Nabi kepada mereka, wahai orang-orang yang telah menutup hatinya terhadap kooperasi, koeksistensi, yang menutup hatinya terhadap kerjasama, menutup hatinya terhadap hidup bersama, ya hanya dirinya saja mau hidup, orang lain tidak boleh hidup, maka la a'budu ma ta'budun. Kalau temanya, judulnya adalah ibadah, maka tidak mungkin saya menyembah apa yang kamu sembah. La a'budu ma ta'budun. Jadi kalau tadi kafirun itu adalah fa'il, pelaku, maka kalau di sini adalah mudhari. La a'budu, saya tidak menyembah. Ya, jadi kita lihat dulu di sini jemaah sekalian ya. Jadi dari kata kafara yakfuru ya, dari kata kita ganti warnanya ya. Dari kata kafara ya. Adalah ini kafara yakfuru. Yakfuru ya nih. Ini adalah kata kafara yakfuru. Kafara yakfuru menutup diri. Ya. Lalu kemudian muncullah fa'ilnya namanya, pelakunya namanya kafir nih. Kafirnya ini. Kafirun. Untuk jamaahnya tambah wawu dan nun, kafiruna. Ya. Jadi kafir ini fa'il dari kata fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'ulu di sini menjadi fa'ilun, kafirun. Ya. Jadi adalah orang kafir di sini ya. Jadi ini tadi yang dibicarakan di sini ya. Nah, sekarang kalau kata-kata abada ya'budu. Kata-kata abada ya'budu. Abada ya'budu. Ya'budu nih. Ya abada ya'budu. Abada ya'budu itu adalah menyembah. Nah, ini adalah menutup diri, menolak. Abada ya'budu, menyembah. Ya. Nanti failnya menjadi abidun. Jadi nanti failnya menjadi abidun. Abidun ya ini. Jadi kalau di sini adalah kafir, ini adalah abidun. Nanti kita ketemu juga ini kata ini. Ya. Kita ketemu juga kata ini. Jadi ini adalah kafir, ini adalah abidun. Abada ya'budu. Nah, maka kalau saya ini ya-nya diganti alif, a'budu. Ya. Jadi ini ya kan orang ketiga. Jadi kalau orang pertama saya yang berbicara a'budu. Kalau kami na'budu, begitu kalau dalam kaidah bahasa Arab. Jadi abada ya'budu. Ya, jadi nih. Abada ya'budu. Ya. Kalau di sini adalah kafara yakfur, ini adalah abada ya'budu. Nah, nanti muncullah kata-kata apa namanya? A'budu. Nah, ini dia. Kita lihat di sini. A'budu ini dia Pak Bos sekalian. Yang tadi kita lihat di sana. Jadi a'budu, la a'budu. Jadi ini namanya kata kerja, ini fi'il, ini verb. La a'budu, saya tidak menyembah. Saya tidak menyembah. Artinya saya tidak sedang dan tidak akan menyembah. A'budu itu mudhari namanya.
Fi'il mudhari itu fi'il yang sekarang dan berlaku untuk selamanya, ke depan bisa. Jadi la a'budu, saya tidak sedang dan tidak akan menyembah. Ya. Ma apa-apa. Jadi kata ma di sini apa saja. Jadi dalam konsep ya zahir ataupun batinnya. Ma ta'budun, apa-apa yang kalian sembah. Ini ta'budun dari kata ya'budu juga, bentuknya jamak jadi tambah waw dan nun. Jadi sama tadinya nih ya. Jadi jemaah sekalian, ini sama dengan ini ya. Bedanya kalau ini adalah saya, kalau ini kalian ya. Saya tidak akan menyembah dan saya tidak menyembah dan tidak akan menyembah apa saja ta'budun yang kalian sembah. Kenapa? Karena persoalan menyembah ini adalah persoalan hati, dan hati itu sifatnya eksklusif. Hati itu tidak bisa dua, tidak ada dua lubang di dalam hati. Ya, bukan dua hati kita tidak bisa ditempati oleh dua entitas yang berbeda. Ya. Misalnya menyembah Tuhan Allah dan menyembah patung itu tidak mungkin. Karena entitasnya berbeda, sama-sama menyembah. Ya. Sama-sama menyembah. Kalau misalnya melihat bisa. Saya melihat patung berhala di depan dan saya melihat Allah dengan hati bisa saja. Tapi kalau menyembah, karena menyembah itu adalah pekerjaan hati, maka kemudian itu tidak mungkin. Karena terjadi kontradiksi. Orang yang menyembah itu adalah orang yang meyakini sesuatu yang disembahnya itu sebagai sumber, ya, sebagai sesuatu yang sifatnya sakral, transenden dan sebagainya, memiliki kekuatan supranatural. Nah, inilah yang disebut dengan disembah. Nah, kalau konsep-konsep itu tidak ada, bagaimana bisa menyembah? Ya, maka Nabi mengatakan la abudu ma ta'budun. Jadi ini konsep penyembahan, ini konsep ma'rifat sebetulnya kepada Allah. Jadi tidak mungkin saya menyembah apa yang kalian sembah. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita kenapa banyak di antara kita yang masih merasa tersiksa dengan sholatnya. Kan masih banyak di antara kita, sekalian kita jujur mengakui, banyak di antara kita kaum muslimin yang masih tersiksa dengan sholatnya. Padahal Nabi mengatakan seindah-indahnya amalan itu adalah sholat. Ya. Sholat itu bahkan mengangkat orang ke langit yang ketujuh. Namanya Mi'raj, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Salat itu bahkan adalah induk dari segala kebaikan, miftahul khair. Salat itu adalah mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Salat itu adalah segala-galanya. Tapi kenapa banyak orang yang merasa tersiksa dengan salatnya? Jawabannya sederhana, karena konsep abadnya di dalam hatinya beda. Hatinya masih menyembah dunia, hatinya masih menyembah egonya, lalu dia salat, maka dia tersiksa dalam salatnya. Pertama, salatnya dilakukan selalu di akhir waktu, menjelang habis, terpaksa. Salat zuhur dilakukan, salat zuhur dan asar dilakukan misalnya menjelang maghrib, menjelang matahari terbenam. Apa sebabnya? Sudah terpaksa. Ya. Salat maghrib dan isya dilakukan menjelang tidur. Setelah mengantuk sekali. Itu terkadang bahkan lewat, tidak salat isya. Begitu ya subuh. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, ini namanya terpaksa. Satu, jadi hanya mencari di awal waktu saja. Satu, yang kedua, pada saat dia dilakukannya tidak dengan sepenuh hati. Dilakukannya itu dengan terburu-buru, seperti dikejar-kejar anjing gila. Coba kita lihat, ada orang salat seperti ayam mematok padi. Bapak biasa lihat ayam mematok padi, itu kan cepat sekali. Ada yang seperti itu. Ya, jadi cepat sekali pengen selesai kalau dia sholat. Kalau mereka nonton tidak mau cepat selesai, selalu nunggu seri berikutnya. Tapi begitu dia sholat, itu kemudian seperti dikejar-kejar anjing gila tadinya. Oleh sebab itulah jemaah sekalian ini harus kita jujur mengakui ada di antara kita. Nah, karena memang ada dan harus kita akui, pertanyaannya apa sebabnya? Ihwalnya apa? Ternyata berdasarkan ayat ini, la a'budu ma ta'budun. Ta'budunnya siapa nih? Bukan hanya orang kafir tadi, saya katakan, tapi kita semuanya bisa terjadi. Selama kita dalam jiwa kita masih ada yang menyembah dunia, membesarkan dunia, dan sebagainya, pangkat dan jabatan, itu maka kemudian tidak mungkin saya menyembah apa yang kami sembah, kata Nabi. Artinya tidak mungkin saya menyembah Allah, menyembah kalian. Kalian juga nanti itu, wala antum abiduna ma'bud. Artinya tidak mungkin mereka sholat dengan seindah sholatnya Nabi. Ya. Jadi kalau berkaitan dengan dunia orang, coba Bapak sekalian,
Mohon maaf kita bicara di Indonesia. Di Indonesia sebentar lagi ada pemilihan raya tahun depan. Sekarang sudah mulai banyak spanduk-spanduk, foto-foto dibesarkan di pinggir-pinggir jalan. Coba Bapak-Bapak Ibu perhatikan foto-foto itu yang di pinggir jalan. Ya, calon-calon legislatif atau apalah. Itu kalau foto pasti begini Pak sekalian nih. Coba lihat. Ya. Pasti begini, apa maksudnya itu? Kamu minta, cobloslah saya, kamu gitu. Pilihlah saya. Begitu mintanya gitu. Nah, jadi jemaah sekalian serba memohon-mohon seperti itu. Ya, tidak sedikit nanti kalau sudah terpilih nggak begini lagi, tapi ya biasalah kita lihat. Nah, jadi jemaah sekalian serba, jadi ada yang seperti itu yang kita saksikan. Apa sebabnya? Karena menyembah pangkat dan jabatan, menyembah memberhalakan uang, memberhalakan pekerjaan, sehingga dia melakukan apa saja untuk itu. Nah, oleh sebab itulah kalau kita seperti itu tidak salatnya tidak enak. Salatnya rajin ke masjid atau kemana-mana menjelang pemilihan legislatif lagi, menjelang pemilihan raya, sebelum Bapak menjelang pemilihan raya tidak pernah ketinggalan salatnya. Kelihatan salatnya khusyuk. Padahal sebetulnya berkata, lihatlah saya pantas dipilih. Ada yang begitu, kita tidak menuduh, tapi ada yang begitu. Ya, bukan si A si B, secara umum saja. Kenapa? Berdasarkan ayat ini. Ya. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak mungkin, kata Nabi, ini kan Nabi. A'budunya di sini, A-nya si Nabi. Saya Muhammad bin Abdullah ini tidak mungkin menyembah apa yang kamu sembah. Kenapa? Karena menyembah itu adalah berkaitan dengan hati. Jadi kalau konsepsi teologi kalian adalah paganistik, maka tidak mungkin saya yang bersifat yang bersifat monoteistik ini menyembahnya. Kalian adalah politeistik, tidak mungkin saya menyembahnya yang bersifat monoteistik. Kan beda sekali antara mono dengan poli. Yang kedua, kalian yang menyembah yang sesuatu yang kelihatan, patung-patung dan sebagainya, kan tidak mungkin saya menyembahnya sementara saya percaya Allah itu tidak berwujud benda. Bagaimana saya bisa menyembah patung-patung kalian sementara saya tidak yakin bahwa itu adalah Tuhan? Nah, jadi artinya apa? Ini berkaitan dengan ma'rifat sebetulnya kepada Allah. Jadi semakin dalam ma'rifat kita kepada Allah, semakin benar kata-kata ini. La a'budu ma ta'budun. Kata ta'budun ini apa saja? Ada yang menyembah emas. Coba kita lihat ada berapa di negeri kita, terutama kalau dia emasnya dipakai, dia dipertunjukkan di mana-mana, luar biasa kan begitu. Itu ada seakan-akan yang menentukan eksistensi dirinya adalah emasnya, berapa jumlah emasnya. Ya. Jadi ada yang menyembah emas, ada yang menyembah uang, ada yang menyembah pangkat dan jabatan, ada macam-macam lah manusia kita ini. Dan semua kita termasuk saya Al-Fakir ini punya potensi ke situ. Makanya katakan tidak menuduh siapa-siapa. Ini kita sampaikan faktanya ada, dan marilah kita menggunakan ayat-ayat ini sebagai bahan evaluasi diri kita, muhasabah namanya. Jangan sampai kita masih masuk di sana. Ya. Gampang sekali sebetulnya. Kapan kita menyembah benda, uang lah misalnya, ya kalau tidak ada uang kita tidak beribadah, kita tidak menjalankan risalah kenabian. Ya. Risalah kenabian terbesar apa? Menyampaikan ini kepada manusia, menyampaikan Al-Quran, berdakwah, itu yang paling tinggi. Yang lain-lain adalah menjadi pendukung-pendukungnya, supporter-supporternya. Tapi itu yang paling tinggi. Nah, kalau kemudian kita tidak menyampaikan itu, kalau tidak ada dana, tidak ada sumber dan sebagainya, maka berarti bahwa kita menganggap benda-benda itulah yang memperlancar dakwah. Ya. Maka Nabi mengatakan, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak pernah menyembah, tidak menyembah dan tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Begitu juga karena konsep ketuhanan kita, teologi kita sudah berbeda dari awal, berbeda di dalam jiwa kita, maka begitu juga kalian, wala antum abiduna. Kalian juga tidak mungkin menjadi abid. Jadi di sini muncul kata abid di sini nih. Jadi dia tidak mungkin menjadi abid. Artinya apa? Karena itu sudah mensifati bagaimana dengan sementara abidnya dia kepada berhala-berhala, kepada Lata, Uzza dan Manat, kepada patung-patung yang mereka ciptakan sendiri. Ya, bagaimana bisa mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala? Sementara yang mereka di pikirannya adalah Hubal. Ya. Oleh sebab itulah tidak mungkin. Jadi bukan hanya la a'budu ma ta'budun, tapi juga antum, kalian juga. Kalian juga la tidak mungkin. Jadi saya tidak sedang dan tidak akan menyembah
begitu ya kalian tidak sedang menyembah, bahkan bukan penyembah. Jadi wala antum abiduna ma'abud. Ini di sini paus kalian sama di sini. Sama-sama mudhari dengan pelakunya adalah, fa'ilnya adalah anak. Ini anak. Anak abudu. Jadi ini sama di sini ya. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kalian juga tidak mungkin abidun menjadi penyembah ma'abudu apa yang aku sembah. La antum abiduna ma'abud. Jadi kalian juga tidak mungkin menyembah apa yang aku sembah. Kenapa? Karena isi hati kita berbeda, isi kepala kita berbeda. Gimana bisa menyembah? Isi kepala saya adalah Allah, zat yang sederhana, yang basit, yang yang tidak terstruktur, tidak tersusun, tidak terbuat dari benda-benda, tidak menyerupai apapun juga. Bagaimana bisa saya menyembah apa yang kalian sembah yang terbuat dari patung-patung, yang dipahat, yang tersusun daripada bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Begitu juga karena kalian telah menyembah sesuatu yang sifatnya material, bendawi, nampak, indrawi, maka kalian juga tidak mungkin menyembah apa yang aku sembah, karena yang aku sembah adalah tidak indrawi. Yang aku sembah adalah tidak berbentuk. Yang aku sembah bukan benda, bukan makhluk, bukan materi, tidak mungkin. Iya. Jadi wala antum abiduna ma'bud. Jadi ini adalah konsep hati. Jadi jemaah sekalian, ini berlaku bagi kita semuanya. Jadi tidak mungkin kita menyembah yang disembah Nabi, ini kan Nabi. Kalau yang kita sembah itu adalah harta benda, dunia, dan sebagainya. Selama itu yang kita sembah, maka kita tidak mungkin menyembah apa yang disembah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang salat Bapak Ibu sekalian sebagainya, kita lihat tidak menyembah apa-apa di depannya. Semua orang tahu kalau sujudnya orang Islam bukan sujud kepada karpet. Sujudnya orang Islam itu adalah kepada Allah melalui manusia suci yang Allah percayakan, yaitu Adam pertama kali. Juduli Adam, padahal Adam di sini tidak ada, kan begitu. Jadi sujud itu sebetulnya hakikatnya di dalam hati. Iya. Kalau secara yang kita lihat ini sebetulnya adalah orang menungging kalau kita lihat dalam bahasa fisik, ya sebetulnya. Jadi sujud itu sebetulnya bahasa hati sebetulnya. Jadi hakikat sujud itu adalah ketika hati kita menerima Allah SWT melalui utusannya, melalui kepercayaannya. Itu namanya sujud kepada Allah melalui mereka. Makanya kita tidak bisa mengenal Allah melalui para nabi, melalui Adam. Maka Allah mengatakan isjudu li Adam. Ya, maka kita harus sujud kepada Adam. Jadi kita lihat orang Islam itu sederhana ibadahnya, tidak ada di depannya patung-patung, tidak ada kemenyan, tidak ada dupa-dupa, tidak ada. Kalau tidak menyimpan dupa di situ bukan dupa untuk mengundang-undang makhluk-makhluk macam-macam. Dia menyimpan dupa di situ paling itu untuk pengharum, aromaterapi atau aroma. Karena dulu-dulu tidak ada semprotan Pak sekalian. Dulu parfum itu tidak ada semprotannya, harus dibakar baru dinyalakan, baru menyebar baunya kemana-mana. Ya. Wala ana abidun. Nah, kembali lagi. Jadi tadi wala antum abiduna. Jadi wala ana abid. Ini muncul di sini. Ya, di sini abid. Nah, jadi di sini menjadilah fa'il lagi. Ya. Jadi tadi kita lihat dari awal qul ya ayyuhal kafirun la a'budu, itu adalah mudhari. La a'budu ma ta'budun. Wala ana abidun. Abidun. Wala ana abidun ma abattum. Wala antum abiduna ma'abud. Jadi wala ana abidun ma'abattum. Wala ana, dan saya tidak abid. Ya. Kalau tadi di atas a'budu, la a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma'abud. Sekarang diulangi wala ana abidun. Kok kenapa diulangi ini masing-masing dua kali? Untuk menjelaskan sebetulnya bahwa yang namanya penyembahan itu adalah berkaitan dengan hati. Penting sekali kita renungkan. Ya. Sampai menurut riwayat, karena ini mirip-mirip, ada orang yang baca surat Qul ya ayyuhal kafirun tidak mau selesai-selesai. Balik lagi ke situ lagi. Tidak mau sampai kepada lakum dinukum waliyadin. Gitu. Jadi kembali lagi, wala ana abidun. Kalau tadi kan la a'budu ma ta'budun. Ya.
Kalau sekarang wala ana abidun. Dan saya, ini saya, anaknya di sini Nabi ini. Wala anak dan saya, dan tidak saya, atau saya tidak abid. Ya, abid itu adalah penyembah. Jadi berarti menyifati. Jadi bukan saya tidak melakukan. Kalau abudu itu tadi melakukan perbuatan menyembah. Tapi kalau ini abid sudah menjadi penyembah. Artinya hati sudah diisi semuanya dengan Allah SWT. Jadi wala ana abid. Dan saya tidak menjadi abid. Ya, menjadi penyembah. Ma'abadatum, apa yang kalian sembah. Jadi apa yang kalian sembah, ini abadtum sini adalah fi'il, ini adalah kata kerja, ini adalah kata benda, fa'il namanya pelaku. Jadi saya tidak mungkin menjadi abid terhadap apa yang kamu sembah. Jadi apa artinya jemaah sekalian? Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa penyembahan yang benar adalah ketika kita sudah menjadi penyembah. Ya, menyembah dalam pengertian kata kerja menjadi nyaman, menjadi enak apabila hati kita sudah menjadi penyembah. Ya, jadi begitu sholat. Sholat itu menjadi enak kalau kita sudah menjadi sholat itu sendiri. Ya. Menjadi sholat itu artinya apa? Menjadi Muhammad. Jadi sholat itu menjadi enak kalau kita sendiri sudah menjadi sholat. Makanya dalam Al-Quran ada al-musallin, ada al-muqimis sholah. Ya. Kalau musallin saja itu masih melakukan perbuatan-perbuatan sholat. Tapi kalau muqimis sholah, berarti sudah menetap dalam dirinya sifat sholat itu. Ya. Dan dalam Al-Quran yang ada ancamannya adalah al-musallin, bukan al-muqimis sholah. Nah, jadi kalau kita sudah mensifati sesuatu, ya berarti tidak bisa lepas. Contohnya, air dengan basah itu kan sifatnya tidak bisa lepas. Jadi air dengan sifat basah tidak bisa lepas. Api dengan sifat panas tidak bisa lepas. Begitu. Yang namanya api, ya panas. Yang namanya air, ya basah. Seperti itu. Nah, jadi begitulah juga kalau kita berbicara tentang menyembah, berarti kita sudah menjadi abid. Ya, bukan hanya sekedar abudu, tapi telah menjadi abidun. Makanya dikatakan wala anak. Jadi di sini aku sendiri sudah abid. Jadi hakikat diri aku adalah abid. Ya. Saya ini adalah abid. Saya ini adalah abid. Kepada siapa? Kepada Allah yang Esa. Karena saya adalah abid terhadap Allah yang Esa, artinya saya sudah hilang, saya sudah menyatu dengan Dia, maka tidak mungkin menjadi abid terhadap apa yang kalian sembah. Karena tidak mungkin saya menjadi abid untuk dua entitas yang berbeda tadi. Untuk dua hal yang berbeda. Saya tidak mungkin menjadi abid terhadap patung, dan pada saat yang sama abid terhadap Allah. Karena abid artinya menyatu. Ya, tidak mungkin. Nggak mungkin air menyatu dengan minyak dicampur, lalu kemudian pada saat yang sama juga katanya menyatu dengan santan. Tidak mungkin, kecuali kalau dicampur bertiga. Tapi tidak mungkin pada saat yang sama menyatu dengan air, menyatu dengan santan. Nah, begitulah juga. Tidak mungkinlah pada saat yang sama yang bersangkutan menyatu dengan Allah, lalu kemudian menyatu juga dengan benda-benda yang tidak ada kaitannya dengan ketuhanan. Jadi, la ana abidun. Jadi ini adalah semacam negasi terhadap diri Nabi, bahwa saya tidak mungkin abid. Lalu siapa? Saya abidnya siapa? Abid kepada Allah. Saya adalah abdullah. Saya abid ilallah. Saya adalah hamba kepada Allah. Bukan abid terhadap apa yang kalian sembah. Jadi tidak mungkin saya abid kepada Allah dan abid kepada kalian. Jadi wala ana abidun ma abartum, apa yang kalian sembah. Ya. Ini kita lihat jemaah sekalian berbahagia, kiri kanan adalah orang yang menyembah Allah, dan orang yang di tengah-tengah ini coba lihat patung-patung seperti ini kita lihat. Ini kan ini dibuat. Ini coba lihat jemaah sekalian, ini kan dibuat patung ini dibuat dipahat. Ini kayu. Bisa juga dibuat dari batu. Ya, dibuat-buat. Ini adalah hasil keterampilan. Terus kemudian disembah. Lah, gimana bisa kemudian, bagaimana mungkin saya menyembah Allah yang menciptakan benda-benda ini, yang saya yakini sebagai pencipta benda-benda, lalu kemudian menyembah juga apa yang kalian sembah. Ini bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Ya. Jadi, tidak mungkin. Wala antum abidun ma'abud. Wala antum, dan kalian juga tidak mungkin abid. Ini bentuk jamak karena banyak ya. Abid juga, tapi tambah waw dulu karena jamak. Wala antum, dan kalian juga tidak mungkin abidun ma'abud. Jadi bukan saya ma'ana abidun, wala ana abidun ma'abadatum, tapi kalian juga ditukar oleh Allah, oleh Allah.
Antum juga wala antum abidun ma'abudu. Jadi tidak mungkin juga kalian menyembah menjadi abid, maksud ini abid ini adalah fa'il. Tidak mungkin kalian menjadi abid terhadap apa yang saya sembah. Sebagaimana saya tidak mungkin menjadi abid terhadap apa yang kalian sembah. Kan begitu. Jadi wala antum abiduna ma'abud. Jadi ini jemaah sekalian 4 ayat ini, yaitu ayat 2 sampai ke 5, itu adalah berputar-putar di situ-situ untuk menunjukkan kepada kita bahwa tidak mungkin. Ini pentingnya namanya hati hanya diisi oleh satu saja. Jadi selama hati kita masih diisi oleh dunia, ya tidak bisa kita menjadi abid secara sempurna. Jadi ini ayatnya menjelaskan kepada kita. Jadi kita harus mengosongkan diri kita. Makanya disampaikan dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nanti muncul sini din. Jadi supaya bisa muncul seperti ini harus mukhlishina lahuddin. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi wala antum abiduna ma'abud lakum. Nah, karena tidak mungkin tadi ini adalah tidak mungkin ya, kalian menjadi abid ya, terhadap apa yang aku sembah. Lalu bagaimana? Tidak perlu kita saling memaksakan. Luar biasa indahnya agama ini. Tidak perlu kita saling memaksakan. Ya, kenapa? Kita saling menjalankan saja. Itu permintaannya Nabi sebetulnya. Lakum bagi kalian, dinukum din kalian. Jadi din kalian untuk kalian. Jadi din kalian untuk kalian. Tidak mungkin din kalian saya anut. Ya. Din kalian saya anut. Tidak mungkin. Jadi kalau saya menganut din kalian, berarti saya tidak menganut din saya. Kalau saya menganut din saya, tidak menganut din kalian. Begitu Pak Bu sekalian. Jadi oleh sebab itu kalau ada orang yang terkadang misalnya mempertontonkan di depan umum, katanya dia makan babi sambil membaca bismillah, itu tidak mungkin dia beragama dengan benar. Tidak mungkin. Ya. Karena tidak mungkin melakukan perbuatan seperti itu kalau agamanya benar. Tidak mungkin. Karena itu bukan meledekin orang Islam, tapi mempertontonkan jiwanya sendiri, meledekin dirinya sendiri. Ya, hakikatnya dia menyerang Allah, dan siapa menyerang Allah, serangannya kembali kepada dirinya sendiri. Siapa yang mengetek Allah, hakikatnya mengetek dirinya sendiri. Ya, seperti itu. Siapa musuh Allah, hakikatnya memusuhi dirinya sendiri. Tapi siapa yang menolong Allah, hakikatnya menolong dirinya sendiri. Begitu. Intasurullah yang suruhkum. Berarti kan kebalikannya. Kalau kamu memusuhi Allah, hakikatnya musuhi dirimu sendiri. Jadi kalau ada orang musuhi agama seperti itu, ya nggak perlu kita ribut juga sih sebetulnya. Ya kenapa? Iya dia mempertontonkan, mohon maaf, mempertontonkan ketidaktahuannya terhadap agama. Ya. Itulah agamanya dia seperti itu, dan bukan agama yang benar. Jadi lakum dinukum waliyadin. Din kalian adalah untuk kalian, din saya untuk saya. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Jadi din kalian untuk kalian, din saya untuk saya. Jadi tidak apa-apa kita saling menjalankan agama. Yang menjadi masalah karena mereka memaksa Nabi untuk menyembah Tuhan mereka. Ini tidak mungkin secara konsep konsep hati, konsep pikiran, itu tidak mungkin. Nah, jemaah sekalian sebagai sebelum kita selesaikan, mari kita lihat ayat-ayat pembanding dengan ini, Pak. Ada berapa ayat di sini? Ingat saya semuanya tadi, Pak sekalian, karena surat Al-Kafirun ini adalah surat yang hampir kita hafal semuanya. Jadi kita tidak perlu tadi setiap ayat kita cari ayat pembandingnya biar lebih cepat ya. Kita lihat di sini. Kita mulai dari sini. Ya. Jadi mulai daripada surat Az-Zariyat, surat 51 ayat 56. Ini ayatnya terkenal. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa." Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia illa. Jadi tidak ada tujuannya. Artinya apa tujuan di sini? Tujuan menyembah itu ada melekat pada diri manusia. Jadi manusia tidak ada yang tidak menyembah. Ya, yang ada adalah menyembah Allah, nikah atau menyembah yang lain. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Yang tidak menyadari kalau di sini ada ya yang dihilangkan, ya maksur, maka dia menyembah yang lain. Ya, liya'budu. Liya'budu apa? Liya'budu makhluk. Liya'budu asnam patung-patung. Liya'budu macam-macam. Ya, liya'budu pangkat dan jabatan. Liya'budu kursi dan sebagainya. Jadi banyak orang menyembah. Ya, tidak ada orang tidak menyembah. Orang ateis menyembah juga. Menyembah apa? Menyembah yang materi. Karena dia tidak percaya non materi.
Maka yang menentukan kehidupan manusia adalah materi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidak mungkin, ya, maka pasti adalah aku ciptakan jin dan manusia illa kecuali. Jadi kata-kata ma dan ilah berarti tidak ada tujuan lain kecuali untuk menyembah, ibadah. Ini yang harus kita lihat. Jadi makanya beribadah. Nah, tadi orang kafir pasti beribadah, cuma beribadahnya bukan kepada Allah. Itu contoh yang paling nyata. Walaupun mereka menyembah patung, ya beribadah juga. Beribadah kepada apa? Patung. Jadi Bapak sekalian, berarti ada yang beribadah kepada uang, beribadah kepada kursi, beribadah kepada pangkat dan jabatan, beribadah kepada istrinya, beribadah kepada suaminya. Ada orang beribadah kepada istrinya, lebih takut kepada istrinya daripada kepada Tuhannya. Ada orang beribadah kepada beribadah kepada suaminya, lebih takut kepada suaminya daripada kepada Tuhannya. Ya ayuhan nas, ini surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu budu rabbakum, ini dia. Ini tadi, ya ayuhan nas berarti seluruhnya, termasuk orang kafir di dalamnya tadi. Karena an-nas itu siapapun di dalamnya. Ya ayuhan nas, nah kalau tadi kul ya ayuhal kafirun. Kalau ini ya ayuhan nas, wahai an-nas seluruh manusia, i'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Jangan sembah karya seni kalian. Ini kan patung karya seni. Jangan menyembah karya seni kalian, tapi sembahlah Rabbakum, Tuhan kalian. Kenapa Tuhan kalian? Alladzi khalaq, karena Dialah yang menciptakan. Yang disebut Rabb itu adalah yang menciptakan kita, bukan yang kita ciptakan. Yang menciptakan kita, ingat. Kalau mereka tadi yang Dia ciptakan. Patung itu kan Dia ciptakan, mereka ciptakan sendiri. Ada juga menyembah karyanya, menyembah patung, menyembah karya. Ada karya patung, pahatan, ada karya seni suara, ada karya macam-macam, lagu, syair, ada. Jadi ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum, bukan hanya kita, bukan hanya kalian, tapi juga telah menciptakan manusia sebelum kita, sebelum kalian. Untuk apa menyembah? Supaya kita naik. La'allakum tattaqun, supaya kalian bisa bertakwa. La'allakum tattaqun. Jadi ibudu rabbakum, supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian bisa bertakwa. Seperti itu. Ya itu aja. Banyak banget tapi sepotong-sepotong aja biar waktunya cukup. Nah, ini adalah surat Ali Imran ya. Ayat 51. Ali Imran ayat surat 3. Allah Rabbi, Tuhanku wa Rabbukum. Kata Nabi Isa ini kepada orang-orang dari sekitarnya. Inna Allah, sungguhnya Allah itu Rabbi wa Rabbukum, Tuhanku, Rabbku dan Rabb kalian, Tuhanku dan Tuhan kalian. Karena Allah itu adalah Rabbi wa Rabbukum, jangan sembah aku, tapi fa'buduhu, jangan beribadah kepadaku. Fa'buduhu. Ingat jemaah sekalian, beribadah dan sujud berbeda. Kalau sujud ada kepada manusia, itu tadi kepada Adam, isjudu li Adam. Tapi tidak ada kata-kata i'budu li Adam, enggak ada dalam Al-Quran. I'budu li Adam, i'budu li, ini enggak ada. Semuanya adalah i'budullah. Fa'buduhu, hu-nya Allah di sini. Inna Allah, sungguhnya Allah Rabbi, Tuhan kuat, Tuhan dan Tuhan kalian. Fa'buduhu, maka sembahlah, beribadahlah kepadanya. Hadza siratun mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Jadi jalan lurus artinya apa? Ketika di dalam jiwa kita tidak ada lagi abid. Kita bukan lagi abid terhadap abad orang lain. Yang disembah orang lain. Hamba, ibadah-ibadah orang lain. Kita abid terhadap Rabb kita, bukan abid terhadap ciptaan-ciptaan manusia. Nah, itulah kata-kata hadza siratul mustaqim. Jadi kata-kata hadza siratul mustaqim apa artinya di sini? Ketika jiwa kita, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, tetapi di dalam jiwa kita, benar-benar bersih, clear. Ya, tidak ada yang ada di sana kecuali Allah SWT. Seperti tadi kata Nabi, la a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma'abudu. Jadi saya tidak mungkin menyembah apa yang kalian sembah, begitu juga kalian tidak mungkin menyembah apa yang aku sembah. Nah itulah ketika hanya menyembah Allah saja, hadza siratun mustaqim, itulah jalan yang lurus ya. Surat Al-An'am, surat 6 102. Dzalikumullah, yang disembah itu adalah Allah. Dzalikumullah. Rabbukum, Tuhan kalian. Jadi Allah itulah Tuhan kalian. La ilaha illahu, tidak ada ilah selain Dia, tidak ada yang pantas disembah. Tidak boleh ada yang hadir pada jiwa kita kecuali Dia. La ilaha illallah.
La ilaha illahu. Khaliqu kulli syai, karena dialah menciptakan segala sesuatu, bukan hanya menciptakan patung, menciptakan alam semesta yang menjadi dasar berdirinya bumi, bumi menjadi dasar berdirinya patung-patung. Khaliqu kulli syai, dia menciptakan segala sesuatu, fa'buduhu, maka sembahlah dia saja. Sama tadi surat Al-Imran. Fa'buduhu, maka sembahlah dia saja. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Kalau tadi katakan hada siratul mustaqim, pada sini katakan huwa, dia Allah yang satu itu yang menciptakan segala sesuatu, ala kulli syai'in wakil, terhadap segala sesuatu dia mewakili. Artinya kata wakil artinya apa? Bergantung kepadanya. Segala sesuatu itu bergantung kepadanya. Tidak ada satupun juga yang bisa eksis, yang bisa ada tanpa berhubungan dengan dia, wakilnya. Kemudian berikutnya lagi sini. Qul, katakanlah Muhammad, ini surat Al-An'am. Setelah tadi menjelaskan bahwa kita hanya menyembah kepada Allah, tiba-tiba muncul surat Al-An'am ayat 56, surat 6 ayat 56. Qul, katakanlah Muhammad, ini sungguhnya aku nuhitu. Saya ini dilarang. Jadi ketika dipanggil-panggil untuk menyembah berhala, Nabi mengatakan ini nuhitu, saya ini dilarang. An a'budal ladzina tad'una min dunillah. Jemaah sekalian berbahagia, siapa yang melarang di sini? Kata nuhi itu kita terangkan kalau bentuk majhul, tidak ketahuan fa'ilnya. Ya. Saya dilarang. Ini kan nuhi itu saya dilarang. Yang melarangnya siapa? Allah tidak disebutkan di sini. Nah, jadi memang Allah, tetapi artinya apa? Di dalam jiwa kita sendiri sebetulnya melarang kita menyembah selain Allah. Kenapa? Tidak diterima sebetulnya oleh nurani kita, oleh fitrah kita, oleh akal sehat kita. Yang melarang kita adalah hati nurani kita. Yang melarang kita adalah fitrah kita. Yang melarang kita adalah akal sehat kita. Inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Saya dilarang untuk menyembah alladzina, hal-hal, sesuatu tad'una yang kalian seru min dunillah, selain daripada Allah. Qul, katakanlah Muhammad, la attabi'u ahwa'akum, saya tidak mungkin mengikuti hawa nafsu kalian. Ini sama tadi kuliah ayyuhal kafirun. La attabi'u ahwa'akum, tidak mungkin saya mengikuti hawa nafsu kalian. Jadi artinya apa? Lawan daripada fitrah tadi adalah hawa nafsu. Qad dalaltu izan, kalau aku ikuti kalian menyembah hawa nafsu, ya saya tersesat. Kalau begitu, dalaltu, saya tersesat. Wa ma ana minal muhtadin, dan kalau saya tersesat, saya mengikuti kalian, maka saya tidak mungkin dapat petunjuk. Sedangkan kenabian adalah al-muhtad, orang yang dituju. Wa ma ana minal muhtadin. Ini surat Yunus ayat 104. Qul ya ayyuhan nas, katakanlah umat, wahai seluruh manusia, in kuntum fi syakkim min dini, kalau kalian semuanya ragu akan agamaku. Nah, tadi ingat, lakum dinukum waliyadin. Fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah. Maka ketahuilah, kalau kalian ragu akan agamaku dan kalian berharap saya ingin menyembah agama kamu, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena saya tidak mungkin menyembah. La a'budu, sama tadi. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak mungkin menyembah alladzina ta'buduna min dunillah. Apa saja yang kalian sembah selain daripada Allah. Walakin, akan tetapi, a'budullah, ini tadi. Ya, jadi la a'budu ma ta'budun. Kenapa la a'budu ma ta'budun? Karena walakin a'budullah. Karena saya menyembah Allah, alladzi yatawaffakum, yang akan mematikan kalian semuanya. Yang akan mematikan kita. Wa umirtu, dan aku diperintahkan an akuna minal mu'minin, untuk menjadi orang yang mukmin, percaya kepada Tuhan yang esa saja. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ya kita ambil satu ayat lagi yang mirip-mirip dengan satu atau dua ayat ya, baru kita diskusi, yaitu tadi lakum dinukum waliyadin. Nah, kita lihat di sini surat Al-Baqarah ayat 139. Qul, katakanlah Muhammad, atuhajjunana fillahi, ya, apakah kalian akan mendebat, berdiskusi kepada kami, berhujjah kepada kami berkenaan dengan Allah? Wa huwa rabbuna wa rabbukum, padahal Tuhan yang kami maksud, Allah yang kami maksud adalah Tuhan kalian dan Tuhan kami. Artinya platform hati kita menerimanya dengan penerimaan yang sama. Tidak mungkin terjadi perdebatan tentang Tuhan yang esa. Walana a'maluna, tapi kalau kalian tidak mau, nggak apa-apa.
lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal-amal perbuatan kami, bagi kalian juga amal perbuatan kalian. Cukup. Ya. Lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Tapi untuk kami hanya ikhlas. Ini lihat. Ikhlas. Jadi tidak ada lagi yang ada dalam diri kami kecuali Allah. Nahnu lahu mukhlisun. Ya. Ini baru mukhlis. Kalau yang lain kan mukhlas. Ini mukhlisun. Jadi yang disebut dengan beribadah tadi itu adalah ketika kita tidak ada lagi yang ada dalam jiwa kita selain daripada Allah SWT, barulah tadi dengan berkenaan dengan ibadah yang benar. Ya. Al-Qasas 8555. Wa idza sami'ul lagwa, tanda-tanda orang-orang baik itu adalah apabila mendengarkan perbuatan sia-sia atau hal yang sia-sia. Ingat, mendengarkan perkataan, candaan yang sia-sia, a'radu, mereka berpaling anhu daripadanya. Wa qalu, dan berkata, lana amalun alakum amalun. Kan enak Pak sekalian. Dia berpaling tapi tidak sok suci. Dia tidak bergaul, tadi katakan silakan amalkan amalan kalian, saya melakukan amalan saya. Begitu. Yang repot kan kalau kita memaksa orang lain untuk seperti kita. Tapi indahnya Al-Quran dikatakan ciri orang beriman itu adalah apabila mendengarkan hal yang sia-sia, yang tidak ada nilainya, tidak ada value-nya, mereka berpaling daripadanya, tetapi berkata, lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal perbuatan kami dan bagi kalian amal perbuatan kalian. Salamun alaikum, luar biasa kan? Inilah jemaah sekalian berbahagia indahnya Islam sebenarnya. Kita tetap mengucapkan salam, salamun alaikum, salam atas kalian. Kalau di sini di kita kan banyak yang tidak mengucapkan salam kalau bukan orang Islam. Padahal ini salamun alaikum. La nabtagil jahilin. Kalau kami tidak mungkin melakukan perbuatan-perbuatan jahil. Jahil itu artinya irasional. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Jadi ini adalah hanya yang jadi kita ambil yang terakhir aja saya. Bahwa ada din selain daripada din Allah nih. Fabada bi'awi. Jadi ini adalah berbicara tentang Nabi Yusuf. Ini Yusuf ya. Fabada bi'awiyatihim. Maka kemudian mulailah Nabi Yusuf bersama dengan orang-orangnya. Kemudian mencari-cari barang yang hilang di dalam karung-karung mereka, saudara-saudaranya yang lain itu. Yang tidak. Mereka belum tahu kalau ini Yusuf. Qabla wi'a'i akhi. Sebelum dia mencari barang itu di dalam karung saudaranya, yaitu Binyamin, akhihi. Summastakhrajaha. Kemudian di dalam wi'a'i akhihi, di dalam karung saudaranya dia menemukan barang itu dan mengeluarkannya min wi'a'i akhihi, dari wi'a'i akhihi. Kadzalika kidna li Yusufa. Begitulah kami membuat Yusuf, membikinkan Yusuf tipu daya. Kami kata Tuhan, bukan Yusuf yang bikinnya. Bukan Yusuf yang bikin tipu daya, tapi kami kata Tuhan. Untuk Yusuf, jadi kamilah yang membuatkan tipu daya untuk bagi Yusuf kepada saudaranya supaya Yusuf menahan Bunyamin. Maka liya akhuzza akhahu fi dinil maliki. Tidak mungkinlah Yusuf liya akhuzza akhahu menghukum saudaranya fi dinil malik dengan menggunakan dinul malik, dinnya raja. Jadi kita lihat sini. Selain ada dinullah, ada dinul haq, ada dinil malik. Artinya aslinya ini dinul malik, tapi karena ada fi-nya menjadi fi dini. Jadi dinul malik. Jadi tidak mungkin maka liyakhud akhahu fi dinil maliki. Jadi artinya apa? Yusuf sebagai saudara Nabi tidak mungkin menghukumi saudaranya dengan menggunakan undang-undang buatan manusia. Dia akan berusaha menggunakan undang-undang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau menggunakan undang manusia harus sejalan dengan undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Dinullah. Jadi kita lihat sini ada kata din selain daripada dinullah. Maka dikatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli. Jadi ada din-din yang lain yang harus ditunjukkan bahwa inilah dinul haq yang paling sempurna. Inilah kewajiban kita Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini memberikan kepada kita perspektif yang luas, horizon yang lapang berkenaan dengan apa yang disebut dengan menyembah. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada khilaf dan salahnya jangan disimpan di dalam hati dan pikiran. Ambillah yang ada dari Al-Quran. Terima kasih banyak. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,
hakikat perkara yang tak ternafikan daripada kubasan malam ni, memang sejak daripada alam alastu rabbikum, hati kita tak pernah pun pudar atau sinar daripada penyaksian asal usul kita siapa tu rabbikum. Maka bila kita di alam sini, kita ingkari, kitalah sebenarnya menipu diri sendiri sebab hakikat tadi tidak akan terhapuskan. Dan inilah yang bertubi-tubi diperbincangkan dan disadarkan ayat yang ulang supaya hati yang tersedar dan tersadar tadi tidak lagi menafikan bahawa kita masih tak terpisah pada hakiki alam sana tadi. Beri pencerahan dan teguran secara dakwah. Barakallah. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, seperti yang kita lihat di dalam surat Al-Kafirun tadi, sebetulnya intinya adalah hakikat penyembahan. Jadi kata-kata kul ya ayyuhal kafirun sebetulnya walaupun itu tadi bicara kepada orang kafir, saya berbicara tentang hakikat penyembahan, hakikat ibadah sebetulnya. Jadi isi daripada ayat ini adalah hakikat ibadah. Ya. Dan hakikat ibadah yang benar itu adalah yang sesuai dengan hakikat diri kita manusia. Apa hakikat diri kita manusia adalah fitrah. Dan apa hakikat fitrah kita? Allah. Dengan kata-kata alastu birabbikum. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah, siapa yang berkata-kata ataukah mencari sesuatu di luar ini, iya, seperti Allah katakan, menipu dirinya sendiri. Dalam Al-Quran dikatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi ada orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, tapi ini sebetulnya tidak menguasai jiwanya. Yang ada dalam jiwanya itu tetap menyembah selain daripada Allah. Jiwanya tetap tidak percaya kepada akhirat. Ya mungkin kalau kita tanya percaya akhirat, dia percaya, tapi faktanya, isi kepalanya, isi jiwanya tidak percaya kepada akhirat. Buktinya melakukan apa saja untuk dunia dan tidak melakukan apa saja untuk akhirat. Banyak orang mengorbankan apa saja untuk dunia, tapi untuk akhirat tunggu dulu. Ya. Seperti yang tadi kita bicarakan di awal. Ya. Konser-konser dan sebagainya. Orang bisa mengeluarkan apa saja, tapi untuk akhirat, ya. Jadi Allah mengatakan apa? Ini Tuhan. Orang seperti itu kata Tuhan, wa ma yu'minun, mereka tidak beriman. Wa ma hum bimu'minin. Mereka tidak beriman. Jadi artinya apa? Pengakuan Allah dan akhirat itu tidak sampai di dalam hatinya, tidak menguasai jiwanya. Nah, orang seperti ini apa? Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Mereka bermaksud hanya menipu Allah dan orang beriman. Kenapa menipu? Karena dia hanya ingin memperlihatkan dia juga orang beriman. Nah, bagaimana dengan orang-orang beriman? Ya tidak perlu tersinggung. Kenapa? Ya urusannya Tuhan. Wa ma hum bimu'minin yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Tiadalah yang mereka tipu kecuali diri mereka sendiri saja. Jadi wa ma yakhda'una, jadi mereka menipu dirinya. Jadi kita ini Bapak sekalian, kalau kita jujur seperti dikatakan Pak Nur tadi, ya begitu kita belum sampai kepada hakikat penyembahan, belum sampai kepada mukhlishina lahuddin, ya berarti kita masih menipu diri kita sendiri. Harus kita akui. Ini adalah penyakit kita dan kita harus bersumpah berjanji untuk memperbaikinya sebelum Allah memanggil kita kembali kepadanya. Karena Allah menghadirkan ke bumi ini dalam keadaan suci, kita harus kembali lagi kepadanya dalam keadaan suci. Apa itu kembali kepada Allah dalam keadaan suci? La a'budu ma ta'budun. Saya tidak mungkin menyembah apa yang kalian sembah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, seperti itu. Berikutnya ada lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Syukur Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Langsung aja Ustaz. Ya, Soal surah Al-Kafirun ini ya. Ini Makki ya Ustaz ya? Ya, betul. Ya, kok ya setahu saya ini yang mau bisa diluruskan. Di semua yang ayat tentang Makki itu kan bicara musyrik. Kok ayat pada surah ini bicara kafir gitu? Padahal sesungguhnya kan di Mekah pada saat itu kan belum ada agama selain yang dibawa Muhammad. Semua kan masih kesalahan Hanifi ya.
yang penganut agama Ibrahimi, dan ya selain itu ya musyrik gitu kan. Mereka ini disebut musyrik karena selain mereka percaya Hanifiyah Ibrahim, mereka juga paganisme gitu. Nah, ayat ini bicara kafir gitu. Bukannya kafir ini itu biasanya muncul di Madaniyah, Ustaz. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz Wahidin. Jadi jemaah sekalian sebagai tadi kita sudah sampaikan juga bahwa ini sebetulnya kata-kata al-kafirun di sini secara spesifik bukan karena musyriknya, tetapi karena penolakannya yang mati-matian kepada Muhammad. Jadi kata-kata kafara yakfur itu adalah menolak. Kita sampaikan tadi menolak. Ya. Mungkin Ustaz Wahidin tadi tidak ikut dari awal ya. Tadi di awal kita sudah ceritakan sedikit ya, bahwasanya ya, ini sebetulnya sudah menjadi masyhur di masyarakat kita, bahwa ketika dakwanya Nabi semakin bagus, progresnya semakin maju, lalu kemudian lalu kemudian semakin menggerus, mengurangi pengikutnya orang-orang musyrik tadinya, sehingga kalau mereka musyrik saja sih nggak ada urusannya dengan Nabi, sebetulnya itu urusan mereka, tapi mereka sudah mulai menghalang-halangi Nabi gitu, menghalang-halangi Nabi sampai pada tingkat datang kepada pamannya Nabi, Abu Thalib, yang merupakan walinya Nabi pada saat itu. Datang kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, sampaikan kepada keponakanmu itu, ya kalau dia mau kaya, kami kumpulkan emas di Mekah ini, di orang-orang Mekah ini, bahkan di Arab, supaya kami serahkan kepada dia menjadi orang kaya. Kalau dia mau jadi raja, kami siap mengangkat dia jadi raja. Kalau dia mau wanita cantik, kami carikan wanita paling cantik di Mekah dan sekitarnya untuk dia persunting. Nah begitu, asalkan Muhammad menghentikan kegiatan dakwanya, mengganggu kemusyrikan kami, kira-kira gitu. Singkat cerita, Nabi nolak. Kata-kata Nabi adalah seandainya mereka bisa meletakkan matahari di tangan kanan, rembulan di tangan kiri, maka saya tidak mungkin menghentikan wahai ammi, wahai paman. Ya, karena ini adalah risalah. Ini disampaikan, Abu Thalib menyampaikan ini kepada mereka lagi setelah datang. Ini jawaban ponakan saya, ini jawaban Muhammad. Oh, mereka marah, mereka kemudian balik. Ya, mereka berunding lagi cari cara. Nah, datanglah kepada kepada Abu Thalib dan sekaligus disampaikan kepada Nabi bahwa ya udahlah kalau begitu, kalau dia tidak mau, begini aja, kita saling ganti-gantian saja menyembah Tuhan kita. 1 tahun kami menyembah Tuhannya Muhammad, tapi 1 tahun juga Muhammad menyembah Tuhan kami. Jadi kita tetap bisa saling menyembah Tuhan. Saya menyembah Tuhannya, dia menyembah Tuhan saya selama 1 tahun, Tuhan kami. Ya. Seperti itu. Nah, lahirlah tadi kuliah ayyuhal kafirun seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, kuliah al-kafirun itu secara spesifik bukan kepada musyriknya, tetapi kepada penolakannya yang gigih. Karena kelanjutan daripada tadi kami siap untuk menyembah Tuhannya Muhammad selama 1 tahun, dan Muhammad juga menyembah Tuhan kami selama 1 tahun, sehingga kemudian kita tetap kembali kepada urusan semula kita, tidak perlu ada agama baru lagi di sini, kita saling menyembah saja, dan ini yang paling dia katakan. Tapi kalau ini juga ditolak, ini kata mereka kepada Abu Thalib, kalau mereka ini juga dia tolak, maka ya kami tidak segan-segan akan melakukan kekerasan, bahkan akan melukainya. Itu kata-kata bisa kita baca di hadis-hadis itu. Ya. Jadi kami tidak segan-segan melukainya atau menyakitinya. Dan ternyata terbukti tadinya. Ya setelah tidak berhasil, muncul tadi jawaban Allah melalui Nabi kuliah ayyuhal kafirun. Akhirnya mereka mengusir Nabi dari Mekah. Sebelum mengusir, disiksa dulu sahabat-sahabat Nabi. Ya, banyak sahabatnya disiksa. Mereka belum berani menyiksa Nabi selama Abu Thalib masih hidup. Nah, tapi setelah Abu Thalib meninggal, mulailah meningkat. Sampai kemudian mereka mengusir Muhammad dan pengikutnya dari Mekah pada saat itu. Bukan hanya mengusirnya, kita lihat lagi. Setelah sampai di Yastrib, Madinah, diserang lagi terus-menerus. Kan begitu. Jadi ini bukan persoalan musyrik lagi, tapi persoalan sakit hati. Dan ini disebut dengan kafir, tertutup hatinya. Seperti itu. Izin Ustaz. Jadi ya, perspektifnya beda. Jadi perspektifnya beda dengan istilah kafir di ayat-ayat Madaniyah, Ustaz ya. Ayat apa? Di ayat surah-surah Madaniyah itu maksudnya, Ustaz. Berbeda dengan yang istilah kafir di ayat ini, Ustaz, maksudnya.
Sama aja sih sebetulnya. Intinya kafir itu kan secara bahasa menolak ya. Menutup diri. Menolak, menutup diri jadi menolak. Menutup diri artinya dia tahu bahwa itu benar tapi dia tidak mau dia tidak mau tahu lah, ignore. Nah, itu artinya kafir. Selama dia tahu itu benar, artinya sesuai dengan hati nuraninya, tapi kemudian dia tolak, nah itu kafir namanya. Jadi hakikatnya sama saja. Syukran, Ustaz. Syukran. Ya. Ya. Jadi yang berbeda cuma tokohnya saja, oknumnya saja. Baiklah, sekalian, kalau tidak ada lagi kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Ada satu pertanyaan di chatroom. Oh, ada baik. Ya, kita ke Dari Pak chatroom. Koko. Kita ke ya. Ini ada dari Mas Kokok ya. Buat saya salah satu tujuan sholat adalah untuk perbarui perjanjian dan kesaksian kepada Allah saat kita masih berada di alam ruh seperti surat Al-Araf 1. Ini tadi yang kita sudah dengan alastu berabikum. Apakah pemahaman ini bisa? Sudah benar ya. Karena itu namanya menghadirkan kembali Allah. Jadi ibaratnya kita itu tadinya. Jadi sholat ini dua macam. Bagi mereka yang lalai, ya sholat itu adalah mengembalikan kepada realnya. Tapi bagi mereka yang sudah selalu bersama dengan Allah, maka dengan salat itu sama dengan menjumpai Allah. Ya, bukan berarti setiap saat tidak berjumpa, tetapi sama dengan Nabi Isra Miraj. Ya, apa Miraj seperti itu. Maka disebut dengan salat itu adalah Mirajul Mukminin. Jadi salat itu adalah mengucapkan kembali alastu birabbikum dalam bentuk asyhadu alla ilaha illallah. Maka disebut dengan surat Al-Araf 172 yang disebutkan Mas Kokok itu adalah namanya syahadat pertama. Itu syahadat pertama namanya. Pada saat kita sholat dan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ini sambung. Itu namanya syahadat kedua. Ya. Jadi syahadat kedua memperbarui kembali kesaksian kita. Sudah benar. Saya kira Bapak sekalian, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Bapak Ibu sekalian senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT, dilapangkannya untuk belajar daripada Allah SWT melalui ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada kita, sehingga nanti pada saat kita dipanggil menghadap kepadanya, jiwa kita benar-benar siap kita kembalikan dalam keadaan bersih, seperti mana pada saat kita lahir dulu. Wa'alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.